Halo, ketemu lagi di channel 3 Mulyo. Ya, di hadapan saya ini adalah drone. Bisa dibilang ini banyak yang menggunakan ya. Jadi sudah pasti sangat familiar, dan dulu-dulu pasti sudah tahu ini drone apa. Dari warna khas warnanya ya, yang hijau, yaitu drone Nazgul Evoque F5 V2 Deadcat untuk versi video transmitter 03 R unit. Jadi ini adalah keluaran terbaru untuk video transmitternya, sudah menggunakan DJI 03 R unit, dimana saat kita terbang itu tidak menggunakan action cam tidak masalah, karena nanti bisa diatur untuk stabilisasinya menggunakan software Zeroflow, dan hasilnya itu sudah cukup bagus ya, cukup baik. Jadi kalau kita tidak menggunakan action cam itu juga tidak problem. Yang penting saat terbang itu pencahayaan tidak kurang atau tidak minim cahaya. Jadi hasilnya bisa bagus. Karena alasan itu saya memilih Nazgul untuk yang sudah menggunakan 03 R unit. Jadi ini drone sudah datang ini hampir sebulan ya. Jadi udah 3 minggu lebih. Tapi kenapa baru mau saya tes sekarang? Ya, alasannya karena ini sering saya sudah mengecas baterai itu gagal karena kenapa? Hujan. Jadi akhirnya ya sudah, baterai dihabiskan di indoor ya. Saya hovering, baterai yang saya gunakan itu 6S ya, Tato Airline 1400 mAh 150C versi terbaru 5.0 ya. 5.0 ini masih jarang ya di pasaran. Jadi yang terbaru untuk Tato Airline itu 5.0. Kemudian baterai kedua tetap masih menggunakan baterai 6S ya, tapi untuk mereknya ini beda, menggunakan Pulse 1500 mAh 130C. Kalau tulisannya itu Pulse yang warna hijau seperti itu. Jadi nanti saya akan menggunakan baterai 6S. Kalau untuk terbang di luar, di outdoor itu belum pernah, karena saya tidak mau sembarangan menerbangkan drone ini. Karena ini kalau kena ini blade-nya ini propeller, wah ini langsung berdarah, langsung sobek kulit, bahaya. Nah sekarang cuacanya ini pagi ini ya, ini menjelang siang ini sudah cukup baik. Jadi ini nanti saya akan buru-buru ke Alas Sukun. Saya senang untuk melakukan pengetesan drone-drone yang memang baru datang itu di sana. Karena kenapa? Alasannya itu yang pertama untuk tempatnya luas, yang kedua sepi, jadi meminimalisir tingkat resiko terkena orang lain seperti itu. Jadi sangat enak di sana. Kemudian yang tiga, jika crash nyarinya lebih mudah seperti itu. Jadi itu Alas Sukun itu seperti hutan lah, tapi di sana tempatnya perkebunan minyak kayu putih seperti itu. Jadi nanti saya akan melakukan pengetesan sana. Untuk pengetesan yang saya lakukan itu nanti adalah pengetesan GPS berfungsi atau tidak untuk GPS yang sudah saya setting ini. Karena saya ini masih newbie untuk drone racing ber-GPS, dimana saya sebelumnya hanya menggunakan drone FPV yang tanpa GPS seperti Sinlock 25, seperti Mobula, seperti Sinres 20, itu kan tanpa GPS, itu drone Sinwhoop ya. Walaupun sebelumnya saya juga ada drone GPS seperti Avata, tapi itu kan GPS dari pabrikan yang sudah diset dari pabriknya. Sedangkan untuk Nazgul Evoque F5 V2 ini adalah drone pabrikan yang memang beda gitu. Jadi BNF ya, tapi bedanya adalah rakitan sana, tapi untuk setting GPS-nya itu tetap kita yang melakukan penyetelan. Jadi kalau kita salah maka akan crash seperti itu. Jadi drone tidak akan balik ke titik home point. Jangan balik saat fail safe itu langsung terjun bebas seperti itu. Jadi tidak boleh salah. Dan semoga lancar, tidak mengalami kendala. Dan jika mengalami kendala pun itu sudah saya antisipasi. Caranya adalah ini nanti saya akan terbang agak tinggi ya,
seperti itu. Semoga tidak keluar dari skenario seperti itu. Semoga tidak langsung loss. Nah, kalau langsung loss itu bahaya itu. Tapi kalau langsung loss nanti saya langsung tekan tombol rescue ya, langsung saya tekan gitu, agar nanti bisa langsung hovering dan meninggi ya sesuai dengan setelannya kayak gitu. Oke lur, itu sekelumit info dari Nazgul F5. Untuk lebih lanjutnya, untuk tes GPS maupun sedikit main freestyle ya acro, bisa dulu lihat di video berikut ini. Oke, terima kasih. Ya, sudah lepas landas, satelit ada di atas 20 ya. Jadi sudah ngelock, sudah aman. Dan ini ada kesalahan untuk pengesetan di jarak untuk RSI-nya ya. Ke depan nanti saya hapus saja. Dan ini saya berbalik karena untuk memastikan home direction-nya sudah benar-benar ngelock, agar jika terjadi loss signal itu bisa balik ke home point, tidak salah arah seperti itu. Jadi saat kita terbang, khususnya untuk drone yang sudah dilengkapi GPS, pastikan sudah benar-benar ngelock dari satelit dan home direction sudah benar arahnya menuju ke posisi kita berada. Ini kawasan Alas Sukun sangat cocok untuk latihan maupun tes-tes drone. Jika ada problem di drone itu sendiri juga aman. Aman dalam artian misalkan crash juga tidak akan fatal rusaknya, dan juga tidak akan fatal terkena orang lain. Jadi mencegah lebih baik. Karena itu saya selalu melakukan penerbangan drone-drone baru itu di sini ya, khususnya untuk GPS. Sangat luas kawasan ini. Nanti saya akan berbalik lagi. Dan ini bisa dilihat untuk home direction-nya sepertinya sudah benar ngelocknya ya. Oke, power loop ya, lancar, mulus, bisa dilakukan dengan mudah. Beda dengan Cinewhoop ya. Untuk Cinewhoop kemarin agak lancar sih, memang lancar, tidak ada kendala untuk Cinewhoop. Padahal kondisi angin juga kencang, dan untuk saat ini lebih kencang dari yang kemarin. Dan saya pakai Nazgul ini baru kali ini ya. Dan untuk speednya itu memang benar-benar cepat. Memang kalau drone racing ya, untuk race sangat cocok sekali ya, apalagi untuk freestyle. Oke, kembali lagi. Tanda panah sudah benar. Ketinggian ada di 20-an meter, sekarang turun. Untuk home direction-nya sudah benar ya. Titik-titik ya ininya, home point-nya, power loop. Nanti setelah ini saya baru akan terbang jauh ya, sampai lost signal. Untuk VTX-nya, goggles-nya nanti akan ngeblank. Oke, power loop. Ini nanti akan segera terbang jauh, tapi mungkin tidak akan terlalu jauh ya, karena saya terbangnya rendah dan sengaja agar bisa segera lost signal. Dan biasanya yang duluan lost signal itu VTX-nya ya. Jadi di goggles-nya nanti blank. Kenapa bisa cepat blank? Karena nanti saya akan melewati pohon besar, dan setelah melewati pohon besar nanti bisa dulu lihat di Mbps-nya ya, di sebelah kanan bawah itu untuk bandwidth-nya nanti akan turun, karena memang sinyal itu terhalang pohon. Jadi penerimaan dari VTX di goggles-nya itu tidak bisa menerima dengan baik karena terhalang pohon, sehingga nanti akan lost signal. Ya, kita lihat ini sudah ngeblank ya, sudah nge-freeze ya. Akhirnya
lost signal dan saya segera menekan GPS rescue dan aman. Ya, ini sekarang kanan kiri nggak bisa ya, dalam kondisi seperti ini kanan kiri tidak bisa ya, bisanya hanya atas dan bawah. Ini saya coba atas kemudian bawah, setelah itu nanti saya kendalikan penuh. Ya, sekarang sudah saya kendalikan penuh. Dan untuk Nazgul yang saya gunakan ini menggunakan RX TBS. Jadi buat dulur-dulur yang ingin membeli menggunakan video transmitter 03, saran saya itu menggunakan tambahan RX ILRS atau RX TBS, supaya nanti jika terjadi loss signal itu tidak dua-duanya loss, melainkan salah satu loss, misalkan tadi VTX loss, goggles otomatis nge-freeze, itu nanti kita masih bisa mengendalikan di remote. Paling tidak kita bisa langsung angkat throttle lebih tinggi supaya nanti penerimaan sinyal bisa membaik dan goggles bisa terkoneksi kembali. Nah, bagaimana jika kita membeli drone yang video transmitternya menggunakan DJI 03 Air Unit tapi no RX, otomatis nanti akan menggunakan remote DJI RC2. Ya, keuntungannya di satu sisi tidak tambah RX, jadi otomatis lebih murah, tapi kerugiannya dengan sistem tersebut biasanya ya, yang sudah dari pengguna-pengguna terdahulu itu jika mengalami loss dari misalkan VTX loss ya, itu otomatis kita akan sulit untuk mengendalikannya karena remote tidak bisa dikendalikan juga, jadi ibarat dua-duanya loss seperti itu. Jadi saran saya jika memang ingin membeli yang menggunakan RX ILRS atau TBS dan remote-nya apa saja yang sudah mendukung TBS atau ILRS. Jadi jika nanti terjadi loss signal maka masih bisa dikendalikan seperti itu. Jadi itu suatu keuntungan tersendiri jika kita menggunakan ILRS atau TBS ketimbang kita memilih no RX dan menggunakan remote RC2. Ya, itu hanya sekedar info, jika ada kesalahan bisa dikoreksi. Ya, sekarang hasil tes sudah berhasil dan tidak ada problem, dan ini nanti saya akan mendarat ya. Dan untuk mendaratnya ini agak sulit karena kenapa? Ini tanahnya becek ya. Karena habis hujan. Jadi ini benar-benar PR ini buat saya ini untuk turun ini. Bingungnya turunnya karena kenapa, salah ya bisa kena lumpur untuk motornya seperti itu. Ya, ini saya sedang akan mulai landing, dan untuk landasannya atau helipadnya sudah digelar. Oke, landing, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.